Halo, ketemu lagi. Welcome again in the reading section, and today we are going to discuss a reading section in part 2 setelah kita bahas 2 skill ya kemarin dalam pertemuan kemarin. Sekarang kita akan lanjut kepada skill ketiga, keempat, dan kelima. Skill masih tentang bagaimana cara menjawab soal reading dalam TOEFL. Oke. Nah, fokus kita kali ini adalah dalam directly answered questions. Ini adalah jenis pertanyaan yang muncul dalam reading questions di TOEFL. Directly answered questions itu seperti semua jawaban atau pertanyaannya itu jawabannya itu adalah ada di dalam teks semua. Jadi kita tidak perlu lagi draw conclusion ya. Tidak perlu lagi guessing karena jawabannya ada. Jadi harus dibaca. Nah, dibacanya gimana tipsnya? Kita lihat ke sini dulu ya. Skill ketiga setelah kemarin skill 1 dan 2. Answer steady detailed questions directly. Nih, a steady detailed question asks about one piece information in the passage rather than the passage as a whole. Jadi only one piece, makanya tidak perlu kita menggunakan strategi draw conclusion gitu ya. Kata kuncinya di sini, kata kuncinya di sana gitu, karena memang jawabannya sudah ada. Kemudian, the answer to these questions are generally given in order in the passage, and the correct answer is often a restatement of what is given in the passage. Restatement. Jadi bisa jadi kata-katanya tidak tok ya sama di dalam teks, tapi restatement. Jadi di restate gitu. Kemudian, this means that the correct answer often expresses the same idea as what is written in the passage, but the words are not exactly the same. Makanya disebut restatement. Jadi katanya nggak sama, tapi dia menjelaskan bahwa same idea, gitu ya. Kita lihat beberapa contoh pertanyaan tentang steady detail questions itu seperti ini pertanyaannya. According to the passage, bla bla bla. It is stated in the passage. The passage indicates that. Which of the following is true? Ya. Nah, kemudian how to answer? The answer to these questions are found in order in the passage. Tadi sekali lagi sudah saya bilang bahwa jawabannya pasti ada dalam teks. Gitu. Ini tipsnya? Choose a keyword in the questions. Tetap baca pertanyaannya dulu. Skim in the appropriate part of the passage for the keyword or idea. Skim ya, membaca cepat. Kemudian read the sentence that contains the keyword or idea carefully. Eliminate the definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini contohnya. Di sini ada teks tentang ini. Williamsburg is a historic city in Virginia. Kita tadi baca apa dulu? Soal. The passage indicates that Jamestown. Kita langsung aja nih, Jamestown-nya di mana nih? Nih, oke, Jamestown itu apa ya? Kita baca aja kalimat yang pertama. Williamsburg is a historical city in Virginia that was settled by English colonies in blah 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 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. That Jamestown was settled in 1633. Coba betul apa salah? Jawabannya udah ada ya. Was settled 26 years after Williamsburg atau was the first permanent English colony in America. Ini udah jelas ya. First permanent English colony in America. Nah, jadi jawabannya tuh kalau tipe soal begini pasti ada dalam teks sekali lagi ya. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua. According to the passage, the colonists chose Williamsburg because mana ya, dari sini skimming. Oke. Ini mah karena memang sudah ada contohnya ya. The site of Williamsburg had been selected by the colonists because ini udah jelas. The
soil drain well? Jawabannya itu ya. Jadi maksudnya sekali lagi bahwa stated detailed questions directly itu maksudnya tipe-tipe pertanyaannya seperti ini ya. Dan jawabannya semuanya ada dalam teks. Jadi kita tidak perlu menggunakan skill yang kemarin ya, baca ininya, karena memang harus dibaca. Intinya keywordnya kita pegang dulu. Kemudian skill keempat, find unstated detailed questions. Kalau ini beda lagi, unstated. Nah, you will be asked to find an answer that is not stated or not mentioned or not true in the passage. Biasanya jawabannya adalah misalkan ada 4. Biasanya yang 3 betul, yang 1 salah. Atau yang 3 betul, yang 1 tidak disebutkan dalam teks. Nah, ini jenis ini adalah unstated detailed questions namanya, ya. Gitu. Dan berarti harus dibaca juga, ya. Kita lihat di contoh soalnya, which of the following is not stated, is not mentioned, is not discussed, are true, betul, except, kecuali yang mana, gitu ya, biasanya ini. Nah, the answer to these questions are found in order in the passage. Lagi-lagi sama dengan stated ya, stated sama unstated ini jawabannya lagi-lagi ada dalam teks ya, tidak yang tadi kembali lagi kita abaikan skill 1 sama 2 tentang main idea, tapi soal ini adalah semua ada dalam teks ya. Ini tipsnya, choose a keyword the question again and again ya, baca dulu questionsnya, kemudian tentukan dulu keywordnya apa, scan the appropriate place in the passage, skimming, scanning, kemampuan 2 itu harus kita kuasai, read the sentence that contains the keyword, carefully look for answer, ini sama ya, choose the answer that is not true or not discussed in the passage, unstated namanya juga, berarti yang tidak. Nih, which of the following is not mentioned in the passage as an expression for something that is not known? Yang tidak di-mention. Gadget di-mention, yes, ini ada gadget. Dingo Mobob di-mention, di sini ada ya. Kemudian dohiki di sini ada. Yang tidak di-mention ya what is it? Ya, nggak ada di what is it. Jadi tinggal begitu baca soal, kita langsung keywordnya not mention. Ini aja langsung set gadget ada, cek satu-satu, oh ada, yang enggak ini, what is it? Ya, biar cepat menjawabnya begitu. Oke, scanning, kemampuan scanning harus dikuasai. Kemudian di sini, which of the following is not true about the word gadget? Yang tidak benar. Gadget, kita langsung poinnya, keywordnya dalam pertanyaan adalah gadget. Langsung ke sini aja. The word gadget is one such word. It was first used by British sailors in the bla bla bla. Di sini ada nggak name something when the name is not known? It was used at the, coba lihat di sini, 1950. Used at the beginning of the 19th century. 19th century betul. Ini mah bukan 19 ya, 18. Nah, udah ketahuan nih. Oh berarti yang ini nih, gitu, yang not true karena abad ke-18 bukan abad ke-19. Gitu ya, tinggal langsung aja tadi keyword dalam pertanyaannya apa, kita langsung move dalam teks itu yang berkaitan dengan keywordnya. Ya, ini keywordnya gadget, ya udah, yang dibacanya gadget nih. Apa yang ini? Langsung tentukan. Oh iya, ini udah jelas banget 19th century. Ya, oke. Next, ini yang paling mudah. Ya, pronoun referent. Ya, pronoun, kata ganti. Ya, ini banyak banget ya soal-soal ini mah, dan memang I do believe that you are familiar with the pronoun, kata ganti. In the pronoun referent questions, it is important to understand that a noun is generally used first in the passage. Ya, setiap teks itu pasti pertamanya itu adalah noun. Kalimat juga pertamanya adalah noun. Ingat ya, noun, nggak mungkin ada verb duluan ya. And the pronoun that refers to it comes after. Noun dulu, setelah noun pasti pronoun. Nggak mungkin pronoun dulu. He, Handy,
is smart, nggak mungkin handy dulu dong ya. Whenever you are asked to which noun a pronoun refers to, you should look before the pronoun to find the noun. Ya tentu, ini mah tinggal dilihat saja sebelum pronounnya itu nounnya apa. Jadi kalau pertanyaan soal pronoun referent pasti berhubungan dengan noun and pronoun. Pokoknya mah kata kuncinya temukan dulu kata benda sebelum pronoun itu hadir. Itu ya. Oke, ini adalah contohnya soalnya. The pronoun bla 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 in line refers to. Look at the word, click on the word or press that X refers to. Ya, ini kalau contoh dalam paper test only, ini komputer sama ini. The line where bla 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 gitu ya. Nah, gitu ya. Kalau pronoun mah insya Allah gampang ya. Kita lihat saja langsung ke contoh soalnya. Lihat langsung ke soal. The pronoun they in line 5 refers to. Tinggal cari aja kata kuncinya they. They have just the pledge to obtain the necessary interrogant. They kemana ya? Baca kalimat sebelumnya. In order to survive, these plants have developed mechanism to trap insects within their foliage. Berarti they ini adalah ke these plants. Gitu ya. Amat sangat mudah, jadi contohnya cuma satu untuk pronoun reference. Ingat-ingat jenis soalnya adalah ini ya, dan caranya tinggal gini aja ya. Look before the pronoun for nouns that agree with the pronoun. Jadi harus tahu they itu mereka kemana, berarti nounnya itu harus jamak plural ya, karena they. Kalau di sininya it berarti nounnya itu pasti singular. Ya, kemudian kalau di sininya he, pasti di sininya adalah laki-laki orang gitu. Jadi pronounnya harus sudah tahu, ya. Oke, segitu saja untuk materi kali ini. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa paham, dapat poinnya. Nanti kita latihan lagi di grup ya. Oke. Terima kasih, thank you for your attention everyone. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.